Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandasari, NIM 5020202137. Yang terhormat Bapak Dr. Hasanal Mulkan, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan Mahkamah Agung dalam peningkatan fungsinya. Yang A, kajian aspek sistem peradilan pidana. Penegakan hukum yang ideal harus bisa memenuhi 3 nilai dasar hukum, yaitu nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam literatur penegakan hukum pidana melalui pendekatan sistem dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana. Mekanisme kerja aparatur penegakan hukum dan institusi dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Adapun beberapa model peradilan pidana. Berdasarkan pengamatan, penyelenggaraan peradilan di Amerika Serikat mengenal 2 model lain dalam proses perkara pidana, yaitu due process model dan crime control model. Kedua model di atas memiliki ciri-ciri. 1. Prosedur harus merupakan suatu disputes atau contending proceeding antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan. Yang kedua, jet as umpire, dengan konsekuensi bahwa hakim tidak ikut ambil dalam pembagian pertempuran dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Yang ketiga, tujuan utama prosedur peradilan pidana adalah menyelesaikan sengketa yang timbul disebabkan terjadinya kejahatan. Dan yang keempat, para pihak atau konsentan memiliki fungsi yang otonom dan jelas. Dan B, reformasi hukum kekuasaan kehakiman. Dinamika hukum di Indonesia sebelumnya reformasi hukum yang ditandai oleh sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif judisial hanya terdiri atas badan-badan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Di sini ada dualisme kekuasaan kehakiman, di satu pihak Mahkamah Agung dan lain pihak departemen. Pembinaan teknis oleh Mahkamah Agung dan pembinaan administratif oleh departemen eksekutif yang bersangkutan. Lebih lanjut diikuti oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai payung hukum seluruh badan peradilan di Indonesia. Pada pasal 1 ayat 1 kembali ditegaskan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Di sini ada kekuasaan kehakiman sebelum reformasi atau sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada dalam Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Sementara 1950. Tidak istilah kekuasaan kehakiman yang merdeka. 2. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, melainkan hanya tercantum dalam penjelasan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. 4. Kekuasaan ketiga, pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan tegas mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah peradilan agama. Ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen. Yang keempat, status dan peradilan agama dan peradilan umum berada di bawah pembinaan lembaga eksekutif yakni Departemen Agama dan Departemen Kehakiman kewenangan hanya menangani perdata tertentu.
Yang kelima, pelaku kekuasaan kehakiman hanya berada pada Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan yang ada di bawahnya dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 14. Yang kedua, ada kekuasaan kehakiman setelah reformasi atau setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ada dua. Yang A, kekuasaan kehakiman yang merdeka telah tercantum dalam pasal 24 ayat 1 batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dan tercantum juga dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang B, pelaku kekuasaan kehakiman berada pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan sebuah Mahkamah Konstitusi dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Adapun implikasi dari reformasi hukum di bidang kekuasaan kehakiman terhadap independensasi pelaksanaan tugas hakim sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, posisi hakim peradilan agama makin solid. Yang kedua, independensi hakim makin diperkuat oleh sejumlah undang-undang menjadi payung dalam independensi membuat putusan. Dan yang ketiga, terjadi perubahan status, kedudukan, dan kewenangan peradilan. Dan yang ke C, tugas dan wewenang Mahkamah Agung. Ada beberapa tugas dan wewenang Mahkamah Agung. Yang pertama, memeriksa dan memutus permohonan kasasi dalam pasal 20 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dan yang kedua, memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Dan yang ketiga, memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945. Dan keempat, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dalam pasal 31A ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pasal 20 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dan yang kelima, meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Sekian presentasi atau paparan dari saya. Maaf jika ada kata kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.